Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kita yang baru, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Nah, pada materi ini kalian juga dapat mempelajari di sumber buku kalian di halaman 156. Apa saja yang harus kita pelajari pada pertemuan kali ini tentang sistem pencernaan pada manusia? Ayo simak video pembelajaran berikut ini dengan baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nutrisi. Di nutrisi ini nanti kita akan membahas dua materi, yaitu tentang kebutuhan energi dan jenis-jenis nutrisi. Yang pertama yaitu kebutuhan energi. Manusia memerlukan energi untuk bisa hidup dan melakukan berbagai aktivitas. Energi diperoleh dari makanan dan minuman, terutama yang mengandung kalori. Kebutuhan energi yang diperlukan setiap orang berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi pada manusia. Yang pertama yaitu faktor umur. Nah, semakin seseorang bertambah usianya, maka jumlah energi yang dibutuhkan juga semakin banyak. Contohnya saja, seorang anak bayi pasti memiliki kebutuhan energi yang berbeda dengan seseorang yang sudah menginjak dewasa. Tentunya energi orang yang dewasa lebih banyak dibutuhkan dibandingkan dengan bayi tersebut. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin juga sangat mempengaruhi energi. Biasanya jenis kelamin laki-laki memiliki kebutuhan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kelamin wanita. Yang ketiga yaitu berat dan tinggi badan. Semakin berat dan tinggi badan seseorang, maka jumlah asupan energi yang dibutuhkan juga tentu lebih besar. Yang keempat yaitu aktivitas. Semakin berat aktivitas seseorang, maka energi yang dibutuhkan juga semakin banyak. Nah, untuk itu, kalian harus mempersiapkan diri kalian untuk melaksanakan aktivitas dengan mencukupi kebutuhan energi. Nah, salah satunya sebelum kalian melaksanakan pembelajaran secara daring, kalian harus sarapan terlebih dahulu agar kalian dapat konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu jenis-jenis nutrisi. Ada 6 jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, nutrisi tersebut dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu nutrisi yang bersifat organik. Sedangkan yang kedua yaitu nutrisi yang bersifat anorganik. Nutrisi yang bersifat organik dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada karbohidrat, 2 ada lemak, 3 protein, dan keempat yaitu vitamin. Sedangkan nutrisi anorganik dibagi menjadi 2, yaitu mineral dan air. Keenam jenis nutrisi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Artinya, keenam jenis nutrisi tersebut sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan maupun aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh manusia. Nah, kita akan membahas satu persatu jenis nutrisi tersebut. Yang pertama yang kita bahas yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah nama umum untuk bahan-bahan yang mengandung unsur karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O yang tersusun dalam suatu susunan tertentu. Nah, jadi unsur yang menyusun karbohidrat ini tadi adalah karbon, hidrogen, dan oksigen, di mana susunannya itu memiliki suatu keteraturan sesuai dengan susunan zat kimia. Nah, yang kedua, jenis karbohidrat yang biasa dikonsumsi bermacam-macam. Misalnya seperti gula, tepung atau amilum, dan serat atau selulosa. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi, gandum, tepung, jagung, singkong, kentang, dan lain sebagainya. Fungsi karbohidrat dalam kehidupan kita yang pertama sebagai sumber energi utama. Artinya,
tubuh kita ini akan memanfaatkan karbohidrat sebagai sumber energi utama. Jadi kalaupun di dalam tubuh kita ada lemak, ada protein dan yang lainnya, tapi yang digunakan sebagai sumber energi yaitu karbohidrat. Kecuali karbohidrat tidak tersedia dalam tubuh, maka yang digunakan adalah nutrisi jenis lainnya. Yang kedua, berperan penting dalam proses metabolisme, artinya kelancaran proses pencernaan yang ada di dalam tubuh ini juga dipengaruhi oleh karbohidrat. Nah, lebih tepatnya tadi adalah jenis serat atau selulosa. Mungkin kalian dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar bahwasanya ketika kalian mengalami gangguan pencernaan, maka orang akan mengatakan mungkin kamu kekurangan serat. Nah, jadi serat ini tadi termasuk jenis karbohidrat yang dapat memperlancar proses pencernaan atau proses metabolisme di dalam tubuh. Kemudian, menjaga keseimbangan asam dan basa. Nah, seperti kita ketahui, asam dan basa ini merupakan sifat larutan yang sangat berbeda. Jadi, supaya di dalam tubuh kita itu seimbang sifat asam dan basanya, dia akan dijaga oleh karbohidrat keseimbangannya. Kemudian yang keempat yaitu pembentukan struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Nah, ini sudah sangat jelas ya. Jadi di dalam tubuh kita ini ketika ada pembentukan sel-sel baru atau pembentukan jaringan baru atau perkembangan organ itu sangat dipengaruhi oleh karbohidrat. Makanya waktu kalian kecil atau bahkan sekarang sering dibilang orang tua banyak makan nasi supaya kamu badannya cepat besar. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang kelima, membantu proses pencernaan makanan dalam saluran pencernaan, misalnya selulosa, hampir mirip dengan poin yang kedua tadi. Kemudian yang keenam, membantu penyerapan kalsium, misalnya laktosa. Nah, jadi kalsium yang ada di dalam tubuh juga dibantu penyerapannya oleh karbohidrat. Jenis karbohidrat yang menyerapnya yaitu laktosa. Ini juga termasuk dari jenis karbohidrat. Kemudian yang ketujuh, bahan pembentuk senyawa kimia lain seperti lemak dan protein. Jadi karbohidrat ini di dalam tubuh kita itu tadi dia bersifat fleksibel. Artinya apa? Jika jumlah karbohidrat ini berlebih atau terlalu banyak, maka dia dapat dirubah menjadi bentuk lain, misalnya membentuk lemak. Jadi kalau kamu kebanyakan makan nasi, maka kamu akan kelebihan karbohidrat. Nah, kelebihan karbohidrat ini tadi akan dibentuk oleh tubuh menjadi cadangan makanan. Ya, cadangan makanannya biasanya disimpan dalam bentuk lemak. Nah, tetapi kita juga tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat ini tadi karena dapat menyebabkan penyakit. Salah satunya yaitu adalah penyakit gula atau disebut dengan diabetes. Yang kedua yaitu lemak. Nah, seperti halnya karbohidrat, lemak juga tersusun oleh unsur yang sama, yaitu unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, tetapi kenapa dia berbeda? Padahal zat penyusunnya sama. Nah, yang membedakannya yaitu susunan unsur-unsurnya. Jika susunan unsurnya berbeda, maka dia akan menghasilkan senyawa yang berbeda pula. Makanya tadi Miss bilang bahwasanya karbohidrat jika jumlahnya berlebih di dalam tubuh dapat dirubah menjadi lemak, ya, disimpan dalam bentuk lemak. Kenapa? Karena memang zat penyusunnya, unsur penyusunnya itu masih sama, tetapi bentuk susunannya itu berbeda. Nah, kemudian lemak ini dibagi menjadi dua berdasarkan sumbernya. Ada yang dinamakan dengan lemak nabati. Lemak nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, yang kedua ada lemak hewani. Lemak hewani itu berasal dari hewan. Lemak nabati ini tadi biasanya mengandung asam lemak yang tidak jenuh. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering juga kita bilang dengan lemak baik, ya. Kecuali minyak kelapa. Kalau minyak kelapa dia lemaknya lemak jenuh. Nah, contoh dari lemak nabati ini tadi adalah minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak zaitun, minyak jagung, minyak bunga matahari,
margarin, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Sedangkan lemak hewani biasanya mengandung asam lemak jenuh. Nah, kecuali ikan dan kerang. Contoh dari lemak hewani yaitu mentega, susu, keju, daging, ikan, dan kuning telur. Nah, jangan lupa ya nak, keju termasuk ke dalam lemak hewani karena dia berasal dari susu, di mana susu ini dihasilkan oleh sapi. Jadi dia tergolong ke dalam lemak hewani. Fungsi lemak yang pertama yaitu sumber energi, tapi berbeda dengan pada karbohidrat tadi. Kalau karbohidrat dia sumber energi utama, itu memang yang paling utama yang digunakan untuk menghasilkan energi. Tetapi kalau lemak ini tadi dia sebagai sumber energi cadangan. Kalau tidak ada karbohidrat, maka digunakan lemak. Kemudian dia juga berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Nah, A, D, E, dan K ini, atau singkatnya AD, biar kalian gampang mengingatnya, merupakan jenis vitamin yang tidak dapat dilarutkan oleh air. Kalau dicampur dengan air, dia tidak larut. Tetapi yang mampu melarutkannya adalah lemak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pelindung organ tubuh. Nah, contohnya organ-organ tubuh yang berada di bagian dalam. Nah, bagian luarnya itu tertutup oleh lemak. Nah, lemak ini juga sebagai pelindung organ tubuh. Kemudian mempertahankan suhu tubuh. Kalau kalian perhatikan, orang yang memiliki lemak yang jumlahnya lebih banyak, yang biasanya tubuhnya lebih gemuk, maka dia akan lebih sulit kedinginan dibandingkan dengan orang yang kurus. Kenapa? Karena lemak di dalam tubuh kita itu berfungsi untuk menahan suhu di dalam tubuh. Sehingga ketika berada di tempat yang dingin, maka suhu tubuhnya itu bisa ditahan oleh si lemak ini tadi. Nah, jadi dia mampu mempertahankan suhu tubuh sehingga dia cenderung lebih sulit kedinginan. Bukan berarti tidak bisa kedinginan, bisa, tetapi lebih sulit untuk kedinginan dibandingkan dengan orang yang lebih kurus. Yang ketiga yaitu protein. Nah, protein ini juga disusun oleh karbon, hidrogen, oksigen, dan ada tambahannya itu nitrogen. Nah, protein ini ada juga yang berasal dari tumbuhan dan ada juga yang berasal dari hewan. Sama halnya dengan lemak, protein yang berasal dari tumbuhan disebut dengan protein nabati. Misalnya jenis kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah, dan lain sebagainya. Itu termasuk sumber protein nabati. Sedangkan protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani. Nah, contohnya seperti ikan, daging, dan telur. Itu tergolong ke dalam protein hewani. Fungsi protein yang pertama yaitu sintesis zat-zat penting tubuh seperti hormon, enzim, dan antibodi. Jadi dia sangat berperan penting dalam proses sintesis dalam tubuh. Kemudian untuk proses pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan sel-sel tubuh. Jadi protein ini sangat baik untuk pertumbuhan. Nah, salah satunya itu pertumbuhan jaringan atau sel-sel otak kita. Makanya ketika kalian di usia remaja ini, kalian sangat perlu memperhatikan kebutuhan protein kalian. Kenapa? Karena kebutuhan protein ini juga mempengaruhi kecerdasan dari otak kita. Nah, selain itu dia juga berfungsi sebagai perbaikan sel-sel tubuh yang rusak. Misalnya ketika kalian mengalami luka, sel-selnya menjadi rusak, maka proses penutupan luka itu, proses mengembalikannya sel-sel baru itu sangat dipengaruhi oleh protein. Kemudian yang ketiga, mengatur metabolisme tubuh. Yang keempat, penyeimbang asam dan basa cairan tubuh. Karena berfungsi sebagai buffer, ya, sama seperti karbohidrat tadi ya nak, membantu menyeimbangkan asam dan basa di dalam tubuh. Nah, yang menyeimbangkan asam dan basa ini sering juga disebut dengan buffer, ya. Karbohidrat tadi juga bisa disebut dengan buffer.
Kemudian yang kelima yaitu penyedia sumber energi, di mana 1 gramnya terkandung 4,1 kalori. Jadi, karbohidrat, lemak, dan protein dapat berfungsi sebagai sumber energi. Tetapi, sumber energi pada protein ini juga termasuk sumber energi cadangan. Yang pertama tadi, yang utama adalah karbohidrat. Kalau tidak ada karbohidrat, sumber energi yang digunakan adalah lemak. Kalau lemak tidak ada, baru digunakan dia protein. Kemudian yang keenam yaitu penetralan racun atau detoksifikasi di dalam tubuh. Jadi ketika kita ada zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh, yang menetralkan salah satunya adalah protein. Yang keempat yaitu vitamin. Vitamin merupakan zat-zat yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk kelancaran proses di dalam tubuh. Nah, walaupun vitamin hanya diperlukan dalam jumlah sedikit, namun tanpa vitamin ini proses yang ada dalam tubuh itu dapat mengalami gangguan. Nah, vitamin juga dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan kelarutannya. Ada vitamin yang larut di dalam lemak yang terdiri dari vitamin A, D, E, dan K. Dan ada vitamin yang larut di dalam air, yaitu vitamin B dan C. Jadi vitamin di dalam tubuh kita itu, di dalam jenis makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu ada 6 jenis. Ada A, B, C, D, E, dan K. Vitamin F tidak ada ya nak, F, G, H, I, J tidak ada. Yang ada A, B, C, D, E, dan K. Vitamin A, D, E, dan K larut dalam lemak, vitamin B dan C larut di dalam air. Buah-buahan dan sayur-sayuran banyak mengandung berbagai jenis vitamin. Di sini bisa kalian lihat gambar berbagai jenis buah-buahan yang mengandung vitamin. Jadi vitamin ini jumlah yang dibutuhkan dalam tubuh tidak terlalu banyak, tetapi sangat mempengaruhi. Makanya kalian tidak boleh mengkonsumsi suatu zat makanan yang mengandung vitamin dalam jumlah banyak dalam waktu yang sekaligus singkat gitu. Misalkan kalian hari ini selesai makan, kalian lagi pengen makan jeruk, kalian makan jeruk sendiri 1 kilo. Nah, itu adalah perilaku yang salah. Kenapa? Karena kelebihan vitamin ini juga dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya tentang gangguan pada sistem pencernaan. Jadi kalian hanya boleh mengkonsumsinya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh kita saja. Yang kelima yaitu mineral. Nah, mineral merupakan bahan-bahan anorganik atau tidak hidup. Nah, tubuh kita sangat membutuhkan mineral untuk pembentukan struktur tubuh. Beberapa mineral yang sangat dibutuhkan tubuh misalnya seperti kalsium untuk pembentukan tulang dan gigi, besi untuk pembentukan hemoglobin, natrium untuk proses kontraksi otot, dan fosfor untuk proses pembentukan energi di dalam sel. Nah, susu merupakan bahan makanan yang cukup lengkap dan mengandung mineral yang diperlukan oleh tubuh. Seperti halnya vitamin, mineral juga langsung diserap oleh tubuh tanpa melalui proses pencernaan. Nah, jadi mesti ingatkan, karbohidrat, lemak, dan protein itu merupakan nutrisi yang harus dicerna dulu oleh tubuh menjadi molekul yang lebih kecil atau lebih sederhana agar bisa diserap tubuh. Nah, sedangkan vitamin dan mineral ini tidak perlu melalui proses pencernaan. Nah, pencernaan di sini maksudnya dalam hal pencernaan kimiawi ya, Nak. Nah, jadi dia langsung bisa diserap oleh tubuh. Jadi kalau dia karbohidrat, lemak, dan protein tadi harus dicerna dulu oleh enzim. Nah, mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dikelompokkan menjadi makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar. Sedangkan mikroelemen juga merupakan unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh tetapi dia jumlahnya lebih sedikit. Nah, di sini ada tunjukkan beberapa jenis makroelemen dan mikroelemen yang dibutuhkan oleh tubuh kita.
Nah, seperti yang tadi Miss bilang, zat makanan yang lengkap, yang cukup lengkap mineralnya itu adalah susu. Makanya kalian sangat dianjurkan untuk meminum susu agar kebutuhan mineralnya juga tercukupi. Nah, seperti kita lihat di sini ada jenis-jenis makroelemen. Ini adalah unsur yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang cukup banyak. Sedangkan yang di bagian kanan ini merupakan unsur yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit saja. Nah, di sini juga kalian dapat melihat fungsi dan sumber makanannya. Contohnya saja kita lihat di sini ada kalsium. Kalsium ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu berperan dalam proses pembekuan darah, pembentukan tulang dan gigi, penerimaan dan transmisi rangsang, kontraksi dan relaksasi otot. Nah, contohnya terdapat pada susu, sayur mayur, udang, kuning telur, mentega, kacang, dan keju. Nah, kemudian ada fosfor juga, ada natrium, ada klorin, ada kalium, ada magnesium, ada belerang, yang dia memiliki fungsi yang berbeda, dan juga terdapat pada zat makanan ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, kemudian yang mikroelemen tadi ada zat besi, ada fluorin, ada iodium, ada tembaga atau Cu. Kalian juga dapat melihat jenis-jenis nutrisi dan fungsinya ini di buku paket kalian halaman 177. Nanti bisa kalian baca lebih lanjut lagi. Nah, yang keenam yaitu air. Air bukan termasuk sumber makanan, tetapi air sangat berperan dalam proses pencernaan. Nah, ada beberapa fungsi air yang menyangkut tentang sistem pencernaan. Yang pertama yaitu sebagai pelarut senyawa-senyawa di dalam tubuh. Jadi, yang melarutkan setiap senyawa yang ada di dalam tubuh itu tentunya adalah air. Kemudian, air juga berfungsi untuk mengangkut zat lain antara sel atau antar jaringan. Nah, kemudian yang tidak berkaitan dengan sistem pencernaan tetapi sangat berperan dalam kehidupan, air juga dapat menjaga stabilitas suhu tubuh. Ya, selain lemak juga tadi bisa menjaga suhu tubuh, air juga berperan dalam menjaga stabilitas suhu tubuh. Nah, pengaturan air di dalam tubuh ini dikendalikan oleh berbagai kelenjar buntu seperti kelenjar hipofisis, tiroid, anak ginjal, dan alat pengeluaran seperti kulit melalui kelenjar keringat. Nah, artinya ada beberapa organ, ada beberapa kelenjar di dalam tubuh kita yang mengendalikan jumlah air di dalam tubuh ini tadi. Contohnya saja seperti kelenjar keringat. Nah, ketika kita merasakan udara itu panas, maka untuk menjaga suhu tubuh kita tetap stabil, kelenjar keringat itu akan aktif sehingga kita akan mengeluarkan keringat. Nah, sebaliknya, ketika kita merasa udara itu dingin, maka kelenjar keringat kita menjadi tidak aktif sehingga kita tidak mengeluarkan cairan dalam tubuh kita. Tetapi yang mengeluarkannya itu biasanya urin. Ya, kita mengeluarkannya biasanya dari proses ekskresi melalui urin. Nah, itulah tadi beberapa jenis nutrisi yang dibutuhkan di dalam tubuh kita. Nah, itulah tadi materi yang telah kita pelajari tentang sistem pencernaan pada manusia, yang lebih tepatnya tentang nutrisi. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia terdiri dari 6. Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua ada lemak, yang ketiga ada protein, yang keempat ada mineral, yang kelima ada vitamin, dan yang keenam ada air. Nah, masing-masing dari keenam nutrisi tersebut sudah kita bahas satu persatu supaya kamu lebih jelas lagi. Dapat kamu ulang untuk mengamati kembali video ini di bagian yang belum kamu pahami, atau dapat kamu tanyakan secara langsung kepada Miss melalui kolom komentar di Google Classroom kamu. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Miss sampaikan dapat kalian pahami dan kalian mengerti. Lebih dan kurang Miss mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.